Nah, kemudian perusahaan juga dianggap satu badan tersendiri. Loh Pak, perusahaan itu kan punya perusahaan saya sendiri. Saya dan beberapa orang yang menjalankan itu sendiri. Jadi eh, kan ibaratnya ya perusahaan itu ya saya sendiri gitu ya. Ya, itu secara teknis ya, secara realitas seperti itu. Tapi secara profesional ya kalau kita mau mau agar perusahaan kita itu kelihatan profesional, maka perusahaan itu kita anggap badan sendiri ya. Dan secara perpajakan juga demikian, jadi perusahaan itu badan sendiri ya, dimana ini artinya terpisah dari pemilik ya. Nah, contohnya adalah ketika kita ngambil duit, kita perlu duit untuk keperluan pribadi ya dari perusahaan. Nah, itu kita tidak hanya ambil gitu aja uang ya, kita nggak hanya ambil, harus ada pencatatannya. Nah, dan itu harus ada namanya ya, namanya apa, privé misalnya, pengambilan oleh pemilik atau apalah ya itu. Jadi nggak cuman asal ambil gitu aja, ini tanpa ada pencatatan, tanpa ada itu enggak ya. Jadi harus tercatat, harus jelas gitu ya, harus profesional gitu ya. Jadi makanya kalau kita jalanin satu usaha, meskipun itu di rumah kita, yang saya sendiri sama hanya keluarga dekat yang menjalankan, ya itu tetap kita jalankan profesionalitas apabila kita tidak ingin nantinya keuangannya nggak jelas. Ya, jadi supaya keuangannya jelas, kemana, mengalir kemana, untuk tujuan apa, dapat dipertanggungjawabkan enggak. Nah, maka harus tercatat dan transparan dan ya fair lah seperti begitu ya. Dan itu ciri-ciri atau ciri-ciri suatu pencatatan yang profesional ya, sejalan dengan akuntansi ya. Nah, kemudian pada bagian berikutnya adalah jenis-jenis perusahaan ya. Nah, jadi jenis-jenis perusahaan itu percaya nggak percaya ya, bisa dibedakan cukup jadi 3 ya. Jadi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur ya. Nah, ini dilihat dari produk yang dihasilkan atau kegiatan aktivitas yang mereka lakukan ya gitu. Nah, yang pertama adalah perusahaan jasa ya. Jadi perusahaan jasa itu bedanya ya, beda secara accounting dan juga beda secara mendasar. Yang pertama saya nggak percaya loh, beda cuma di bagian itu aja ya. Ya, jadi kita lihat perusahaan-perusahaan dengan berbagai macam nama di bidang jasa ya. Jasa apa? Jasa perhotelan, jasa pariwisata, jasa keuangan dan sebagainya, itu ternyata bedanya cuma pada poin itu aja ya. Dan accounting udah menyatakan secara itu, dan itu betul-betul akurat gitu ya. Jadi ternyata beda yang paling mendasar adalah pada bagian persediaan barangnya ya. Jadi kalau pada perusahaan jasa itu secara teori ya, itu dia tidak punya persediaan barang ya, barang dagangan itu tidak ada ya. Jadi kita lihat jasa perhotelan, jasa keuangan ya, jasa pariwisata ya, travel agent dan sebagainya, dia tidak punya barang yang diperdagangkan ya. Jadi aktivitas dia berdasarkan jasa layanan yang diberikan, jasa pendidikan juga. Jadi ya, seperti apa yang saya lakukan di sini adalah jasa pendidikan, itu dari apa? Yaitu tadi, jadi cash inflow itu berasal dari service yang kita berikan pada orang lain, ya, pada pihak lain, ya, gitu. Nah, kemudian kalau yang kedua yaitu perusahaan dagang. Nah, jadi perusahaan dagang di sini punya persediaan barang dagangan. Jadi perusahaan dagang dia punya persediaan barang dagangan ya, di mana persediaan barang dagangan tersebut akan menjadi cash inflow jadi dia ya, inflow dan outflow-nya. Dan kepentingan kita datang ke perusahaan dagang tersebut adalah kita perlu barangnya ya, kita perlu barang yang mereka tawarkan. Nah, itu salah satu hal utamanya di situ ya. Nah, kalau kita datang ke perusahaan jasa adalah kita perlu layanannya khususnya ya. Ya mungkin 99% ya, atau di atas 90% adalah kita perlu, yang pertama adalah layanan dari bank tersebut, dari travel agent tersebut, dari jasa penerbangan tersebut ya. Nah, kita nggak nyari
barangnya, barang secara fisiknya kita nggak cari. Sedangkan kita kalau ke perusahaan dagang, ya kita retail, supermarket, ya grosir dan sebagainya, ya baik itu yang online, baik itu yang offline, ya maka yang kita cari yang utama adalah barangnya, ya barang fisiknya kita cari itu, ya gitu. Nah, kalau cara accounting juga barang fisik itu adalah masuk pada akun persediaan barang dagangan, ya gitu. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Nah, jadi kalau perusahaan jasa itu tidak ada persediaan barang dagang. Kalau perusahaan dagang ada persediaan barang dagang, ya. Nah, maka untuk perusahaan manufaktur ada 3 jenis, yaitu persediaan bahan mentah, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Ya, ada 3 jenis. Nah, itu. Ya, jadi apa itu bahan mentah? Itu bahan mentah adalah bahan yang belum diproses, ya. Nah, barang setengah dan barang jadi adalah barang yang selesai diproses. Nah, di antara dua itu ada barang yang setengah jadi, ya, itu seperti itu. Jadi ringkasnya ada 3 jenis perusahaan dilihat dari produk yang dihasilkan dan aktivitas yang mereka lakukan, yaitu perusahaan jasa, ya, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini misalnya penghilangan minyak, perusahaan restoran itu juga manufaktur, ya, di mana restoran mengubah beberapa komponen makanan menjadi satu jenis makanan yang jauh berbeda, ya. Jadi misalnya ada kentang, ada sayuran, ada kecambah misalnya, atau ada lontong, ya, ada peanut sauce, ya, kemudian diubah menjadi satu makanan namanya gado-gado, ya. Nah, itu artinya juga ada satu proses yang membuat bahan mentah itu bisa berubah bentuk menjadi bentuk lain yang jauh berbeda dari bentuk aslinya, gitu ya. Kemudian juga kontraktor, ya. Jadi ini kontraktor, pemborong itu memang kalau kita lihat itu seringkali kita lihat jasa, ya, jasa. Tapi kalau menurut saya sih bukan, ya. Kontraktor adalah perusahaan manufaktur, di mana si kontraktor di sini menggabungkan antara bahan mentah, ya, bahan bangunannya, kemudian tenaga kerja, ya, menjadi produk yang jauh berbeda, yaitu ada rumah, ada ruko, ada apartemen. Nah, itu, ya. Jadi menurut saya itu bukan jasa tapi manufaktur, ya, gitu. Kemudian ketika kita bikin sesuatu, ya, atau perusahaan-perusahaan elektronik, ya, itu dia. Ya, jadi singkatnya dia ada penggabungan dari tenaga kerja manusia, bisa robotik juga, kemudian bahan mentah, ya, menjadi produk yang jauh berbeda dari aslinya. Itu adalah perusahaan manufaktur, ya. Nah, kemudian aspek akuntansinya gimana untuk perusahaan manufaktur? Ya, tentu saja berbeda. Ya, jadi akuntansi itu perusahaan jasa ada sendiri, akuntansi perusahaan dagang ada sendiri, akuntansi perusahaan manufaktur itu ada sendiri. Ya, itu beda-beda. Dari tingkat kesulitan, akuntansi perusahaan manufaktur yang termasuk yang paling sulit, ya, gitu. Nah, tapi satu hal pokok di akunnya yaitu hanya pada akun persediaannya. Jadi kalau perusahaan jasa tidak punya akun persediaan barang dagang, kalau perusahaan dagang punya akun persediaan barang dagang, kalau perusahaan manufaktur dia punya 3, persediaan bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi, ya, seperti itu. Nah, kemudian pada bagian yang kedua adalah aspek hukum, ya, pada aspek hukum, ya, gitu. Nah, untuk aspek hukum ini ada 3 jenis, yaitu perusahaan perseorangan atau perusahaan pribadi, kemudian perusahaan CV atau persekutuan, dan ada perusahaan PT atau perseroan terbatas, ya, gitu. Nah, hukum melihat 3 jenis ini dari sisi kepemilikannya dan dari sisi pembagian hasilnya. Ya, tentu saja pemilik, ya, berarti yang mendapatkan hasil, ya, di sini.
dari aspek atau dari sisi keuangan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi yang dilihat di sini adalah dari sisi keuangannya, ya, permodalan secara rupiah. Ya, jadi kalau kita lihat kontribusi seseorang A, B, C pada satu perusahaan, ya, nah yang A dia naruh duit sekian 50, yang B 100, yang C 75 misalnya. Nah itu, ya, jadi dari sisi permodalannya, itu ya. Jadi accounting atau dari hukum tidak melihat dari sisi misalnya ada lagi D, ya, A B C D, ya. Jadi A kontribusi duit, B C juga duit, yang D ini kontribusi tenaga, waktu, ide, pikiran, ya. Nah, tetapi dari keempatnya ini yang paling banyak membesarkan perusahaan adalah yang D. Nah, tapi D itu dia tidak tampil atau tidak tercantum pada pemegang saham atau pemilik, ya. Nah, karena dia tidak secara keuangan masuk situ. Kenapa demikian? Karena accounting melihatnya secara rupiah. Nah, itu ya. Nah, meskipun D ini sebenarnya nilainya apabila dirupiahkan bisa jauh di atas 100 atau jauh di atas mereka bertiga gitu ya. Nah, itu. Jadi ini yang perlu kita sadari dari awal, ya gitu. Oke. Nah, kemudian perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang secara hukum dia dan secara accounting dia perusahaan orang tertentu. Nah, di sini. Nah, ini menuju pada aspek permodalan juga, ya. Jadi karena perusahaan perseorangan, maka keuntungan apabila ada dan risiko itu ditanggung oleh orang tersebut. Misalnya Budi atau Tony atau Agus, ya. Jadi perusahaan siapa? Jadi pada akun modal itu akan ada modal Agus atau modal Maria atau modal Ana. Nah, itu ya. Jadi itu perusahaan perseorangan. Jadi kelihatan pada akun modalnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau persekutuan? Nah, jadi perusahaan persekutuan itu adalah beberapa orang yang menyatukan sumber daya yang dia punya, ya, dalam hal ini keuangan, untuk membentuk satu perusahaan, ya, gitu, perusahaan persekutuan. Nah itu, jadi ya itu tadi misalnya A, B, C sama D, ya, gitu ya. Jadi A, B, C sama D, ya. Jadi A itu urun 50, B 100, C 75, ya, gitu ya. Jadi totalnya adalah 225. Nah, itu yang tercatat dalam permodalan nanti, dalam permodalannya adalah ya A, B, C itu, ya, itu tercatat. Sedangkan D yang dia urun tenaga, waktu, pikiran dan sebagainya itu tidak tercatat pada permodalan di situ, ya, gitu, ya. Nah, jadi itu adalah perusahaan persekutuan, ya, gitu. Nah, kemudian yang terakhir yang lebih profesional adalah PT. Nah, kalau PT itu dibagi dalam saham, ya, jadi bukan pada nama-nama orang lagi, tetapi pada saham, ya, pada saham. Jadi istilahnya ini aja, ya, saham, ya. Jadi siapa yang mempunyai saham terbanyak adalah dia yang secara persentase mempunyai persentase yang lebih besar. Jadi misalnya ABC tadi itu, ya, apabila mereka mau mendirikan PT, ya, misalnya, ya, mendirikan PT, totalnya duit yang digelontorkan adalah 225, ya, di mana 225 itu yang 50 dimiliki oleh A, yang 100 dimiliki oleh B, dan yang 75 dimiliki oleh C, ya. Maka porsi dari A adalah 50 per 225, yang B adalah 100 per 225, dan yang C adalah 75 per 225, ya. Jadi seperti itu. Jadi porsi mereka secara sederhana seperti begitu, ya. Nah, tapi dalam bentuk saham,
Ya, jadi persentase saham yang mereka punyai dari total saham yang ada. Nah, ini. Jadi dari ketiganya ini lebih kental aspek hukumnya, ya gitu ya. Dan ini kalau dilihat dari profesionalnya, memang PT yang kelihatan lebih profesional, ya, seperti itu.